Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Didariwanti dengan NIM 1202232770. Di sini saya ingin melengkapi tugas besar saya, yaitu tugas besar KKI. Saya dan teman-teman saya memilih Innovilate sebagai tugas besar kami. Tema yang kita ambil yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nelayan Pangandaran melalui aplikasi Viso. Pertama, nama di sini ada wilayah. Saya dan teman-teman saya memilih wilayah Pangandaran. Pangandaran sendiri terletak di Kabupaten Jawa Barat dengan luas wilayah 168.509 hektar dan memiliki luas laut sebesar 67.340 hektar. Pangandaran sendiri memiliki sebagian luas wilayahnya yaitu laut dengan persentase 39,96%. Sebagian wilayah pesisir pantai, para masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Pangandaran memiliki hal penting dalam perekonomian, berupa memanfaatkan sumber daya alam dan memasok ikan segar, dan masih banyak lagi. Akan tetapi di balik potensi dan peran penting nelayan di Pangandaran, para nelayan harus menghadapi rintangan yang tidak sulit. Salah satunya itu harga jual hasil nelayan, yang dimana sudah kita banyak ketahui ada orang ketiga yang membeli hasil nelayan dengan harga yang sangat murah, dan itu merugikan para nelayan. Dan orang ketiga itu menjual hasil beli mereka kepada nelayan dengan harga yang sangat mahal dan tidak tahu kualitasnya. Oleh sebab itu, saya dan teman-teman saya ingin memajukan perekonomian nelayan, khususnya ingin membantu nelayan menjual hasil tangkapannya kepada konsumen secara langsung, tidak melalui orang ketiga. Nah, yang kedua ada identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ada 3 faktor, yaitu akses pasar yang terbatas, yaitu sebagian nelayan mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses pasar yang memadai untuk menjual hasil tangkapan mereka, dikarenakan mungkin para nelayan kesulitan dalam transportasi atau infrastruktur yang tidak memadai. Oleh sebab itu, nelayan dapat mengalami hambatan dalam mengirim hasil produk atau hasil pancing mereka ke pasar dengan jangkauan yang sangat luas. Nah, yang kedua yaitu kurangnya informasi pasar. Kebanyakan nelayan masih mengalami kesulitan dalam menentukan hasil tangkapan ikan mereka, dikarenakan nelayan tidak memiliki akses yang memadai seperti informasi pasar terkini. Nah, yang ketiga ada ketergantungan para nelayan kepada perantara. Kebanyakan nelayan menjual hasil tangkapannya ke para perantara atau pengepul yang membeli hasil tangkapannya dengan harga yang sangat murah. Hal ini menyebabkan nelayan mengalami kerugian yang sangat besar dan tidak sebanding dengan apa yang mereka cari di laut. Berikutnya, saya dan teman-teman aplikasi yang pertama, aplikasi Viso. Selanjutnya ada penjelasan mengenai aplikasi Viso. Apa sih aplikasi Viso? Aplikasi Viso sendiri merupakan sebuah platform yang menyediakan layanan bagi para konsumen untuk membeli produk laut secara langsung kepada nelayan. Nah, ada tujuan utama dari aplikasi Viso. Tujuan utama dari aplikasi Viso yaitu
Untuk memfasilitasi transaksi langsung antara konsumen dan nelayan, mengurangi ketergantungan terhadap orang ketiga atau pengepul, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan nelayan. Nah, selain itu, aplikasi Viso itu memiliki banyak solusi yang sangat bermanfaat bagi para nelayan dan konsumen, yaitu ada satu, aplikasi ini memungkinkan para nelayan untuk langsung menjual ikan hasil tangkapannya kepada pembeli tanpa menyerahkan terlebih dulu kepada pengepul. Hal tersebut dapat membuat nelayan mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding jika mereka harus menjual hasil tangkapannya terlebih dahulu kepada orang ketiga. Lalu yang kedua, ada aplikasi ini memungkinkan para nelayan untuk mengatur berapa banyak ikan hasil tangkapan laut yang akan dijual dengan harga yang mereka inginkan. Hal ini sangat menguntungkan bagi nelayan dan konsumen. Untuk nelayan dapat mengatur harga jual yang mereka inginkan, lalu uangnya tersebut akan diputar kembali untuk mereka nangkap kembali. Terus bagi para pembeli, yaitu di mana mereka dapat mendapatkan harga yang lebih murah dibanding jika mereka harus membeli melalui pengepul. 3. Aplikasi ini memperluas pasar bagi para nelayan. Menggunakan aplikasi ini memungkinkan datangnya pembeli yang berasal dari luar daerah atau dari daerah asal yang semakin banyak dan yang membeli. Lalu yang keempat, aplikasi ini juga menyediakan pilihan untuk konsumen membayar dan mengambil barang secara langsung. Jadi konsumen dapat melihat apa saja barang yang bisa mereka beli atau bisa memilih terlebih dahulu jika mereka diinginkan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen kepada nelayan. Selanjutnya ada pengaruh inovasi. Ada beberapa pengaruh inovasi bagi masyarakat, yaitu yang pertama, membantu pendapatan nelayan. Karena nelayan menjual ikannya secara langsung kepada konsumen dengan menghilangkan perantara dan menghubungkannya secara langsung ke pasar, sehingga nelayan mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang sebelumnya. Dengan meningkatkan pendapat nelayan secara tidak langsung, kita dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat desa Pangandaran. Yang ketiga, menggunakan aplikasi ini, konsumen dapat memilih produk yang mereka inginkan dan berbagai jenis ikan dan beberapa produk laut yang tersedia. Hal ini meningkatkan pengalaman konsumen dan memastikan produk yang diterima oleh konsumen dalam keadaan yang baik dan segar. Yang keempat, nelayan dapat memprediksi permintaan dan jumlah produk yang diminta oleh konsumen. Hal tersebut dapat mengurangi pemborosan hasil tangkap dan menangkapan hasil laut yang berlebihan. Nah, yang kelima, nelayan mendapatkan 2 ilmu tambahan. Yang pertama, nelayan dan masyarakat sekitar terlibat dalam penggunaan teknologi dan platform digital. Hal tersebut dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menggunakan aplikasi, manajemen pesanan, pengelolaan informasi produk, dan proses pembayaran elektronik. Lalu yang kedua, yaitu masyarakat mendapat bimbingan dari tim. Bimbingan yang didapat masyarakat dan nelayan yaitu penggunaan aplikasi, cara mengelola informasi produk, mengelola manajemen pemasaran, dan tidak lupa memberikan saran
tentang pemasaran dan meningkatkan kualitas produk. Lalu berikutnya ada timeline yang kita lakukan di Pangandaran selama 35 hari. Pada hari ke-1, kita melakukan komunikasi dengan masyarakat dan mencari tempat tinggal di sekitar Pangandaran. Pada hari kedua, kita melakukan observasi aktivitas penjualan nelayan dan mewawancarai nelayan. Lalu di hari ketiga, kita melakukan perancangan aplikasi dan identifikasi persyaratan teknik. Di hari keempat, kita membuat rancangan proyek dan menyusun laporan analisis. Di hari kelima sampai hari ke-10, kita melakukan desain sistem dan UI UX. Pada hari ke-11 sampai hari ke-24, kita membuat aplikasi dan mengembangkan aplikasi. Di hari ke-25 sampai 26, kita melakukan pelatihan nelayan dan calon pengguna aplikasi. Di hari ke-27, kita meluncurkan aplikasi tersebut ke kalangan nelayan dan pengguna. Pada hari 28 sampai hari ke-30, kita memeliharaan aplikasi dan evaluasi kepada nelayan. Pada hari ke-31 sampai hari ke-33, setelah kita mendapatkan umpan balik dari nelayan dan pengguna, kita melakukan penyempurnaan aplikasi kembali. Dan di hari ke-34, kita meluncurkan aplikasi ke semua kalangan dan semua masyarakat. Di hari ke-35, kita kembali ke daerah asal. Selanjutnya ada anggaran biaya yang kita perlukan selama 35 hari dan sudah kita perinci. Yang pertama ada biaya investasi. Biaya ini jumlahnya sebesar 9.500.000. Lalu yang kedua ada biaya operasional. Biaya operasional ini kita memerlukan 7.600.000 dan biaya lain-lainnya yaitu sebesar 2.900.000 dan total yang anggaran yang kita perlukan yaitu 20 juta. Nah, berikutnya yang terakhir ada tahap promosi. Di tahap promosi ini kita memiliki tujuan untuk memperkenalkan aplikasi Viso ke kalangan masyarakat luas agar aplikasi Viso dapat diminati dan dikenal oleh semua kalangan. Lalu tahapan promosi yang akan kita lakukan untuk memperkenalkan aplikasi Viso yaitu dengan melalui sosial media yang dimiliki oleh para tim peneliti dan dari informasi yang disebarkan oleh nelayan ke masyarakat sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.